Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa menjumpai para pemirsa channel Donitan, channel Gerah Mualaf dan kejutan di malam hari ini. Sebenarnya saya lagi nantangin Andre Tunggal gitu ya buat buat debat gitu ya. Ini yang datang Andre Mualaf, Andre Mualaf Prince. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah lama kita sampai kenal ya? Udah. Baru kali ini ketemu Baru ya? kali ini Masya ketemu. Allah. Kemana aja? Ya, Buka ini katanya, buka restoran. kafe ya. Kafe apa restoran? Kafe dan restoran sih. Oh, kafe dan restoran, Masya Allah. Alhamdulillah. Di daerah berkah dari Jatiwaringin ya? Jatiwaringin Pondok Gede. Alhamdulillah. Nanti boleh ya pinjem ya tempatnya? Boleh lah, harus. Jadi gini, nanti kita mau bikin acara nih, temu apa ya? Temu subscriber lah gitu. Boleh. Yang diundang bukan cuman yang muslim ya? Yang non muslim. Yang jangan bilang non muslim dong. Apa? Yang belum muslim. Oh, yang belum muslim. Nah, yang belum muslim boleh juga kita undang. Cukup nggak tempatnya? Kira-kira buat 150, 200 orang gitu. Waktu itu yang acara halal bihalal itu 150. 150? Itu masih bisa menampung lagi. Masih bisa di jalan Masih maksudnya? bisa. Enggak. Oh, enggak. Enggak, Kirain masih di bisa jalan. menampung. Masih bisa menampung. Masih bisa ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Besok saya survei ya, insya Allah ya. Ya, siap. Nah, jadi ceritanya gini, banyak permintaan. Pengen banyak yang tanya gitu. Tanya jawab gitu. Pengen tanya jawab gitu lah ya. Nah, makanya kita bikin acara. Ayo, kalau yang mau apa ya, ngopi bareng gitu lah. Istilahnya kita ngopi bareng. Cuma kita nyari tempat yang cukup nyaman gitu lah. Buat ya nanti mungkin juga ada teman-teman kita yang mau kita undang dari kalangan yang belum muslim supaya kita bisa Diskusi gitu lah. Bukan mau ngapa-ngapain, diskusi, ngopi bareng judulnya Iya. gitu. Ya. Ngopi darat. Ngopi darat. Ngopi laut kapan? Ngopi laut. Alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial, Bang Andre ya. Para pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan Bang Andre. Kenapa pakai nama Mualaf Prince? Sebenarnya Mualaf Prince itu julukan dari teman-teman viewer sebenarnya. Oh gitu? Iya, gitu. Jadi kebetulan kan saya juga ada darah dari Keraton Sesultan. Jadi Sultan mana? Sultan mana? Sultan Jogja. Masya Allah. Oh ya? Iya. Serius? Kok Memang. saya nggak pernah diundang? Kamu siapa lu katanya? Enggak, maksudnya keturunan. Oh iya. Kan kalau saya dari dulu apa namanya selalu dipakainya nama Raden kan gitu. Jadi tunggu sebentar, Mas. Bang Andre dari Sultanan Jogja. Ada hubungan gitu lah ya. Iya. Maksudnya dari apa namanya? Eyang, dari eyangnya. Tapi keluarganya Katolik. Jadi itu ada ceritanya juga. Saya juga baru ngeh itu Uyut itu sebenarnya muslim. Uyut muslim. Nah kakek ini istilahnya zaman dahulu gitu ya, murtad sama apa namanya menikah dengan Katolik gitu. Nah itu jadi dari keluarga kakek saya itu semuanya Katolik gitu. Jadi kakek yang apa namanya yang Katolik, Uyut muslim. Oh gitu. Oh jadi ini orang tuanya kakek gitu ya? Iya. Muslim, kakeknya murtad masuk ke Katolik. Oke. Udah nggak ada semua. Orang tua juga masih. Ya, udah nggak ada. Orang tua nggak ada semua. Jadi Bang Andre memang dari keluarga Katolik. Yes. Katolik gereja di Jogja atau di Jakarta? Jakarta, di Santo Yohanes II. Oh, berarti di Jakarta dari tahun berapa? Dari kecil? Dari bayi ya, dari bayi. Emang kelahiran Jakarta? Kelahiran Jakarta. Oke. Terus Bang Andre balik ke Islam tahun berapa? 2020. Belum lama ya berarti ya. Baru ini jalan 3 tahun ya. Iya, jadi ada ceritanya itu sebenarnya saya syahadat tahun 2019. Oh gitu? Iya. Sebenarnya syahadat itu tahun 2019 itu cuman karena ditantang. Sama romo saya. Jadi kayak bukan ditantang sih, kayak saya itu kayak ini kalau ada 2 pertanyaan ini nggak dijawab. Ini mulai ini nih saya apa namanya besok nih, kalau saya orangnya kan tipikalnya orang yang apa namanya nggak pernah bisa. Gue kalau saya mau harus dijawab. Jadi jangan yang aneh-aneh. Pada saat kayak begitu
Saya bilang, hari Minggu saya gereja, saya bilang nih, Senin ini saya mualaf nih, Hmm. saya masuk Islam. Beliau bicara, saya nggak mau sebut ya, karena nggak mau nanti Iya, akhirnya iya, nanti iya. jadi Iya, iya, iya. apa, Nggak etis lah. romonya siapa, nggak etis. Nggak etis lah. Tapi ini fakta, ini fakta. Dan dia mengatakan, "Silakan, karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun." Ngomongnya begitu kan. Nah, saya cuma bilang, "Oh ya sudah." Apalagi saya orangnya tipikalnya, apa namanya, nggak bisa ditantang gitu loh. Nah, pada saat saya mualaf, saya di KUA. Hah? KUA. Mau nikah? Enggak, apa, mualafnya di KUA. Syahadatnya? Syahadatnya. Oh. Karena saya nggak tahu mau ke mana, saya searching di Google, oh di KUA bisa nih, gitu. Saya ke KUA, saya nggak punya saksi segala macam, akhirnya disediakan saksi. Jadi intinya saya dapat surat dulu nih. Iya. Itu tahun 2019? Bulan Juli. Enggak, tadi ditantang apa? Pertanyaan apa tadi? 2 pertanyaan tadi. Ya, saya tanya pertama, sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama ini kitab orang kita ini atau bukan? Mereka bilang, iya. Oke, kalau iya, Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7 itu, ya kan? Itu kenapa kok, apa namanya, Ezra itu melakukan, ibadah atau berdoa seperti layaknya umat Islam, ya kan? Nah, itu tradisi. Kalau seandainya tradisi, Natal itu apa? Ya kan? Natal kan bukannya tradisi. Di mana di Alkitab ada Natal? Saya bilang begitu tuh. Pohon Natal maksudnya? Enggak, hari raya Natal. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Pohon Natal kalau nggak salah di Yeremia ada tuh. Hah? Di Yeremia ada tuh. Di Yeremia, Perjanjian Lama. Iya, maksudnya orang yang membawa pohon ke dalam rumah dihias-hiasin, itu nggak boleh. Iya. Ya ada di Yeremia ya. Iya. Nah, kan? maksud saya itu kenapa di ini? Nah, ini apa? Ini kan sebuah tradisi, tradisi Iya. Eropa kalau nggak salah. Nah, itu dilakukan. Kenapa? Kok bisa ngikutin tradisi Eropa tapi tidak mengikuti tradisi yang ada di Bible? Iya. Betul. Iya kan? Udah dia bilang, sudah kamu tuh dijalanin aja, ikutin aja apa yang ada, yang sesuai dengan apa yang gereja ini. Oh, jadi ikutin ajaran gereja bukan ajaran Alkitab. Oh. Terus? Ya saya bilang, pertanyaan itu pun tetap nggak mau dijawab sama dia, ya kan? Nah, apa namanya, dia mengatakan, ya kalau seandainya misalkan memang kamu nggak yakin, jalanin apa yang kamu yakinin. Jadi kayak, udah lo sono terserah lu mau ngapain. Ibarat kayak begitu. Makanya di situ saya, oke jadi nggak bisa jawab ini, gitu kan, nggak mau diterusin, nggak. Kalau tidak mau saya pindah. Ya dan awal mulanya saya memang pindah ya, saya syahadat, itu saya melakukan kesalahan dalam arti, yang penting gua dapat suratnya. Pegang surat dulu. Nah setelah setelah syahadat itu, saya tetap gereja sebenarnya. Loh? Ya karena saya cuman, ini tantangan tapi bukan gereja di paroki saya. Oh, beda gereja. Beda gereja. Tapi kayak gerejanya juga kayak, ya udah gereja, yang penting gua rutin lah gereja. Ya kan, rutin lah gereja. Sebenarnya pertanyaan itu saya sudah berdebat sama Ustadz Sugi itu tahun 2018. Oh. Udah berdebat. Oh, dulu lawan debatnya Ustadz Sugi. Ustadz Sugi Kristolog. Boleh tanya beliau waktu Ustadz Sugi Kristolog tuh saya debat sama dia, bahkan saya udah minta maaf saya sama dia sampai nangis ya, saya bilang. Udah ketemu. Udah ketemu. Udah cipika-cipiki. Ya istilahnya saya gimana ya, kayak menyesal lah pada saat itu. Nah, penyesalan inilah yang jadi. Mudah-mudahan Ustadz Sugi nonton ya, mudahan ya. Kayaknya nonton dia sini, kayaknya nonton dia nih. Nih Ustadz Sugi nih, lawan debat situ nih. Terus. Nah, jadi bulan Juli itu ya saya mualaf. Agustus, September, Oktober, November itu saya tetap jalanin seperti biasanya. Masih gereja segala macam. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak kok seneng lantunan apa? Quran. Bukan, azan. Oh, azan. Azan gitu kan. Terus saya baru kayak disentil gitu loh. Gue 6 bulan yang lalu gue tuh sempet syahadat. Jadi itu saya lupain. Loh, iya, maksudnya saya lupain gitu loh. Karena saya biasa rutin, karena itu kan cuma itu doang. Cuma asyhadu alla lah gitu loh. Cuma pada saat kayak begitu, gila ya, kok gua kok mikirin kayak begini. Ya Allah, dosa banget guanya gitu. Padahal sebenarnya sudah kayak nggak yakin gitu loh sama yang ada di ajaran saya sendiri. Nah itu mulai Desember saya mulai
napak tilas, apa napak tilas kemana-mana tuh. Oh. Mencari tahu lah. Nyari apa? Ya istilahnya, Islam tuh kayak gimana sih? Islam kayak gimana sih gitu kan. Apa di mana? Saya pikir tuh kayak di Katolik ada, Protestan beda kan liturginya. Saya ke masjid ini sampai ke Masjid Istiqlal, sama semua gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada perbedaan. Iya. Terus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus begitu. Kok sama? Maksudnya tuh memang sama. Nah, akhirnya dengan yakinnya saya, Januari itu di daerah Cilincing. Daerah Cilincing sama siapa namanya? Saya lupa. Ustadz Sugi nonton. Gue tanya Ustadz Sugi itu. Mbak. Bener nggak Ustadz Sugi ini? Bener nih, lawan debatnya dulu nih, bener. Apa katanya tuh? Oh, TikTok. Katanya apa tuh? Katanya apa dia tuh? Apa katanya? Enggak, dia nonton di bawah. Komen suruh komen tuh, tanya dia itu. Iya. Terus. Nah, terus akhirnya saya di Masjid Cilincing. Saya datengin. Dari siang sebenarnya itu. Saya diam, saya lihat, saya dengerin. Terus akhirnya saya saya bilang, saya mau syahadat ulang. Kok ulang? Dia bilang. Saya ngerasa saya bukan Islam dulu. Saya mempermainkan Islam. Nah, pada saat itu, saya baru syahadat. Nih, saksi. Ustadz Sugi, Masya Allah. Ustadz Sugi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sugi mau nanya ini benar dulu lawan debatnya? Iya. Loh, benar? Berapa lama Bang Sugi debat sama orang ini? Lumayan juga sih. 2016-an ya Bang Andre ya? 2017. Berarti kurang lebih setahun. Hah? Setahun berarti kurang lebih debatnya. Sampai setahun. Oh. 2017 berarti 2 tahun sampai 2019 ya? 2 tahun udah nggak debat. Oh, udah nggak debat. Bang Andre hilang. Oh, ngilang. Iya, hilang. Oh. Masya Allah. Terus begitu ketemu gimana Bang Sugi? Ya itu yang nyarikan istri kan saya itu. Oh gitu. Ketahuan. Ketahuan dong. Itu tuh. Bu Yuni. Oh gitu. Alhamdulillah. Waduh nih Bang Sugi nih kalau gitu nih, ini ya istilahnya ngerampok pahala dong kalau gitu. Udah bikin orang masuk Islam, jodohin lagi sampai nikah. Waduh, pahalanya kemana-mana ya. Masya Allah. Nah, ini saya lagi interogasi nih Bang Sugi nih. Saya lagi interogasi Bang Andre nih. Mudah-mudahan nanti bisa buat inspirasi yang nonton nih. Betul. Ya, Bang Sugi, terima kasih banyak nih sudah hadir ya. Nih Bang Sugi nih ya, Bang Sugi. Nah, nanti waktu itu nggak hadir pada waktu saya ke sana itu Pak Dodi. Orang saya nggak diundang sama dia. Orang nggak diundang sama dia. Jangan saya. Kagak diundang. Kan saya kan Mbak Sugi. Nah dia yang punya tempat ya. Harusnya kan dia yang undang ya. Nanti insya Allah kita ketemu. Insya Allah kita ketemu Bang Sugi. Makassar ya. Siap, insya Allah. Janji-janji dong makanya. Ya. Ya Bang Sugi sehat ya. Salam buat keluarga ya. Saya mau lanjut ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Tunggu sebentar. Gue penasaran nih. Dari 2019 tadi bulan apa saya ada di KUA? Juli. Sampai Desember masih ke gereja. Ya. Tapi pindah November. Sampai November pindah gereja tapi. Selama masuk gereja yang baru itu kepercayaannya masih enggak. Jadi saya cuma rutin aja. Enggak kayak dulu masih bimbang, cuman kayak udahlah kadang nganterin anak kan. Oh, nganterin anak gereja gitu segala macam. Jadi ya saya ikut aja. Jadi kayak bimbang. Kalau mau dibilang kategori agnostik mungkin gitu. Jadi saya cuman saya ngikutin aja lah ininya. Ya. Nah, terus pas lagi di masjid itu bilang mau syahadat ulang gimana? Ya dia bilang kok syahadat ulang gitu ya. Saya pernah syahadat segala macam tapi saya ngerasa saya bukan Islam karena saya masih gereja begini gitu. Akhirnya disyahadatkan ulang sama beliau Desember. Januari. Oh, Januarinya. Januari 2020. Nah,
Terus setelah itu saya ngomong ke anak saya yang gede. Anak saya yang besar, saya bicara langsung sama beliau. Ayah sudah Islam, gitu. Terus, kalau bisa jangan ngomong dulu sama bundanya nih, supaya bisa begini-begini. Nggak taunya dibicarakanlah sama bundanya. Dan akhirnya awalnya no problem ya, maksudnya tuh ya udahlah. Masing. Cuman ya kayak ada perseteruan sedikit lah sama keluarga. Nah, lalu pas pada saat pandemik itu ada apa namanya, pengurangan pegawai lah. Iya. 2020 tuh ya? Iya. Bulan Maret mulainya tuh? Ya, saya nggak kerja. Bulan Maret itu udah nggak kerja. Saya nggak punya apa-apa, jadi dijadikan senjata, saya diusir sama mertua segala macam, pergi. Ya sudah, saya udah nggak ada, saya keluar, saya nggak bawa apa-apa karena ini kamu ini kan udah nggak punya kerjaan, udah nggak punya apa. Tolong ceraikan anak saya, jangan bawa barang-barang. Karena ini buat biaya apa namanya, anak. Karena saya udah nggak bisa biaya. Usia berapa tuh Bang anak tuh? Waktu itu pada saat itu SMP kelas 3. Oh, 3 berarti udah Terus 15-an ya? terus yang satu lagi baru SD kelas 1. Oh, bedanya jauh amat? Iya, jauh. Nah, udah pada saat kayak begitu, ya saya keluar hanya bawa baju. Sama surat-surat, sama ya kayak ijazah, segala macam. Nah, dari bulan Maret tuh saya cari kerjaan tuh nggak dapet. Ya duit ada megang di dompet itu ada 300.000, 400.000 lah. Nah itu, saya nyari tempat tinggal itu kesulitan. Akhirnya saya masjid to masjid. Dan akhirnya saya Belum tahu ya ada Molaf Center waktu itu ya? Itu ada cerita sebenarnya. Ada cerita juga. Cuman nggak enak dibongkar di sini. Oke. Cuman, ya itu saksi juga si Ari itu ya, si Ari Wibisono. Jadi pertama kenal itu. Jadi gini. Oh, Bang Ari? Jadi gini, pada saat itu saya akhirnya dapat ada kawan, bukan kawan sebenarnya sih. Ya dia mau bantuin, "Sini Bang, tinggal sama saya." Dia itu juga apa tukang bangunan ya, kuli bangunan. Dia istilah pendapatannya berapa sih? Sorry Bang Andre. Dulu kalau boleh tahu pekerjaannya di apa? Di bidang Saya apa? fotografer, videografer. Oh iya, fotografer. Alat-alat berarti masih udah nggak ada semua? Udah saya nggak bawa sama sekali. Fotografer profesional berarti maksudnya? Atau ikut orang? Ikut orang. Dulunya punya studio bareng, terus akhirnya ikut orang kerja. Saya juga apa, PH gitu ya? Production house gitu ya? Modelnya kayak begitu, Oke. production Iya. house. Lanjut Bang, lanjut. Nah, terus? tapi di iklan ya. Oh iklan, advertising ya? Advertising sama foto apa namanya, beverage, food. Oke. Nah, udah pada saat saya mulung, saya mulung tuh diajak, akhirnya saya mulung botol Aqua. Serius? Iya, bulan Maret, April itu. 2020? 2020. Tapi saya nggak pernah mau sebar segala macam. Nah itu, anak itu udah benci. Anaknya Bang Andre? Anak saya udah benci saya, pokoknya udah nggak mau ngomong sama saya. Udah apa segala macam, udah nggak mau, terus ya pokoknya udah nggak anggap lah zaman waktu itu ya. Iya. Saya bilang, "Ya sudahlah, saya jalanin aja sampai saya niat bunuh diri." Saya sayat-sayatin ini masih ada nih. Ini nih. Saya sayat-sayatin ini. Kayak orang Jepang aja mau bunuh diri. Ya karena gimana sih, Bang? Apa namanya, anak benci. Pisah dari keluarga. Kayak gimana, kayak waduh udah susah untuk diungkapin gitu loh, Bang. Iya. Apa namanya, waduh nggak ngerti lah. Tapi akhirnya kayak Allah tuh kasih jalan terus. Akhirnya saya mulung, saya diiniin sama orang yang benar-benar orang yang nggak punya juga. Dan sekarang ikut saya sekarang. Masya Allah. Yang di restoran ini? Iya. Besok saya pengen ketemu ya? Boleh. Masya Allah. Dia apa? Pekerja bangunan? Pekerja bangunan. Malah nampung Bang Andre? Iya. Sekarang dia ngikut Bang Andre? Iya, saya tarik. Masya Allah. Ya daripada keren. Jadi, nah terus gimana? Nah, pada saat saya mulung segala macam begitu-begitu, baru saya mau bikin video. Sebenarnya bikin video untuk memberikan kesaksian ke anak saya. Kenapa saya mualaf? Kenapa ayah masuk Islam? Sebenarnya nggak ada niatan masuk Islam sebenarnya. Nggak ada ini. Cuman kok kayak nggak tahu, susah juga Bang untuk diinin. Nah, akhirnya ya nggak tahu tiba-tiba viral lah. Gitu di YouTube. Ya alhamdulillah ada hasil dari YouTube bulan November. Saya nggak pernah namanya melupakan jasa orang lain. Waktu itu Erik Molaf Channel. Oh, Bang Erik. Erik Molaf Channel bantuin saya untuk
aktifin AdSense. Hmm. Nah, saya aktif AdSense saya terima kasih banyak sama beliau tuh, akhirnya saya bisa aktif, saya kasih akun saya segala macam, udah aktif dan akhirnya dapat hasilnya, walaupun nggak banyak tapi dapat hasilnya, saya bisa jualan. Saya Jualan bisa apa? ngekos lagi, Jualan apa? biji kopi. Oh. Saya jualan biji kopi sebelum buka kafe nih, Iya, jualan biji kopi. iya. Alhamdulillah laku gitu, walaupun banyak fitnahan ya. Dulu tuh banyak fitnahan ke saya bahwa saya tuh dianggap saya gimana lah. Dan itu yang nolongin juga banyak termasuk Agustan, Ko Agustan. Bagus. Terus sama Eric Molaf Channel, terus macam-macam lah semua termasuk Bang Handi. Bang Handi udah lama nih yang nemenin saya lama juga dia. Ini. Andi Salebes. Bang Andi Salebes. Iya. Yang nggak berani nongol. Yang nggak berani nongol. Emang enak. Nah, beliau ini juga yang bantuin saya dari zaman saya pertama mualaf. Dan alhamdulillah akhirnya ada yang setelah saya buka kafe kecil-kecilan, ada yang nampung saya. Dalam arti bukan nampung, "Dre, ini ada tempat Jatiwaringin ini, ada tempat pakailah." Itu Mas Wastiko namanya. Yang kebetulan dia juga ngebantu Ko Steven saat itu. Pak Waskito. Bantu siapa? Ko Steven. Ko Steven. Nah, almarhum ya. Iya, yang dia memiliki rumah yang dijadiin mualaf center peduli di Ciracas. Iya. Nah, Ciracas itu adalah rumah beliau. Gitu. Nah, dia untuk supaya saya nempatin tempat dan tidak diberi batas. Terserah baik. Alhamdulillah Allah tuh kasih jalan. Istilahnya Allah tuh kasih jalan bukan saya yang nyari minta, enggak. Allah kasih jalan. Gitu. Dikasih jalan, disediain tempat. Iya. Disediain tukang masak lagi. Enggak. Nah itu? Iya. Oh iya betul. Allah kasih. Lah itu kan bukan tukang masaknya. Betul. Saya lupa. Maaf. Maksudnya itu masa lupa, Mbak? Enggak hanya tukang masak sebenarnya. Lanjut, Bang. Nah, di situ yang saya yang saya rasakan perbedaan di Islam. Bahkan ada cerita lagi bahwa ini saya flashback lagi ceritanya ya. Pertengahan pada saat saya lagi mulung. Itu saya datang, insya Allah anak saya nonton nih benar-benar supaya dia tuh paham. Saya itu nabungin karena kan anak saya itu senang martabak itu yang isinya tuh istilahnya tuh Nutella. Yang martabak tipis-tipis tuh. Kresan apa? Iya, pokoknya yang isinya Nutella, yang segala macam yang tipis yang mahal lah, yang harganya Rp1.000. Dia suka banget. Saya nabungin dari mulung hingga 2 minggu itu saya tabungin. Iya mungkin doktrin ya. Saya datang ke sekolahannya. Saya bawain tuh makanan. Saya bilang pas pulang sekolah dia nongol, "Ini maaf ya ini anak." Jadi ini dulu, sekarang alhamdulillah udah enggak. Iya. Jadi saya cuma cerita kisah benar-benar kayak sinetron sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu kenapa kayak sinetron. Saya bilang pas saya datang itu, anak masuk lagi. "Kak, tunggulah sebentar sini," gitu kan. Itu ada security-nya satu namanya dia sekolah di Fransiskus. Ya, pokoknya ada di situlah di daerah kayak aduh jalannya, saya lupa pokoknya ada di situ. Bekasi, Jakarta? Bukan, Romangun. Oh, Romangun. Nah, ada sekolah Katolik tuh di situ. FX gitu. Iya. Nah, di situ akhirnya dia nongol karena mungkin malu gitu. "Lu ngapain di sini?" gitu kan. "Enggak Kak, ayah cuma mau ngasih makanan." Diambil dilempar sama dia. Walah. Nah, terus kayak ada security marah sama dia. Oh, marah sama anaknya Bang Andre? Jangan kayak begitu aja, jangan dia nggak salah. Dia nggak salah. Udah nggak apa-apa, udah akhirnya saya ambil lagi, saya yang makan. Udah, itu saya nabungin untuk beli itu sampai nggak punya duit. Karena itu buat anak saya. Dari hasil mulung? Mulung. Jadi kayak gini loh, ini bukan yang saya pikirin, "Ya Allah saya mau begini supaya saya dapat begini," enggak. Tapi saya jalanin aja, "Ya Allah, semua apa yang Kau berikan berkat ini, hamba bersyukur." Ya kan? Dan istilahnya saya jalanin aja di situ. Saya jalanin, alhamdulillah sampai sekarang ini, gitu loh. Walaupun dengan kondisi akhirnya saya senang baca surat. Masya Allah. Senang surat baca Al-Maun, saya baca kan di
Di situ ada namanya kalimatnya ara'aital ladzi Ya. yukadzibu biddini fazalikal ladzi Kunci itu, yad'ul Bang. yatim. Ya, ada yatimnya ya. Terus di situ kan kalau kita menghardik anak yatim, kita sebagai pendusta agama. Iya. Kan begitu. Makanya saya ngasuh anak yatim. Wah, sekarang berarti ngasuh anak yatim nih? Iya, nanti Masya besok Allah. kalau Doni kalau datang bisa ngelihat. Berapa orang? Sekarang ada Pada belajar Quran nggak? Hah? Pada belajar Quran nggak? Itu kemarin ngaji segala macam. Rutin nggak tiap hari? Tiap hari, insya Allah tiap hari ya, insya Allah ya. Tiap hari, tanya istri itu. Sehari berapa kali? Nggak, Sehari sekali. maksudnya Ada gurunya. Ada gurunya? Ada gurunya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita bisa kerjasama ntar. Saya sekarang kurang lebih ada 25 santri-santri Quran, rumah Quran. Kita bikin rumah Quran atau Tauhid di Cibinong. Boleh. Sekali-sekali nanti datang. Siap. Ya. 25 anak santri, bukan 25 rumah, buset. Insya Allah nanti Bang, sekali-sekali ya. Nanti makanya kalau Doni datang. Kalau enggak nanti saya bawa musyrifnya ke sana. Ya. Atau anak-anaknya sekali-sekali main di sana, tahfiz gitu. Ya kan banyak orang-orang yang mengatakan viewer segala macam. Andre bohong. Masa sih gitu. Ya silakan datang kok. Saya kasih alamatnya Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Sebelah Jeko. Saya selalu di YouTube saya selalu begitu. Silakan datang. Bahkan ada yang memberikan sumbangan, istri saya tahu, memberikan sumbangan segala macam, monggo langsung kasih ke anak-anak. Jadi ya kalau secara waras saya juga punya istri sekarang. Setidaknya saya juga punya kehidupan. Dan saya tidak mau membuang mereka. Gitu. Saya bukan pendusta agama. Saya nggak mau buang mereka. Saya juga di YouTube saya nggak mau nongolin dia anak yatim nih tolonglah segala macam gitu enggak. Ya kan? Nah, itu ya misalkan kayak itu Andre lu pernah jika ada yang mau nyumbang token. Ya iya. Sekarang ada 10 orang makannya per anak 40.000 dikali 10 400.000. Kalau hitungannya kan begitu aja. Dikali 30 hari berapa? 12 juta saya harus ngeluarin. Cuman alhamdulillah Allah tuh kasih jalan. Allah kasih jalan. Saya ini tadi kalau lihat kan makannya apa? Indomie kok. Jadi biar tahu aja mereka makan. Jadi saya nggak ngutamain saya. Indomie dibawain pakai rantang lagi. Padahal dia juga ngelihat tadi. Jadi alhamdulillah yang penting kenyang. Masya Allah. Kan gitu. Ya. Alhamdulillah. Bang, kalau saya lihat begini. Kalau saya lihat nih ya. Yang namanya jalan, hidup kan sudah ada yang ngatur, Bang. Tapi kan kita juga harus berusaha kan. Iya. Jalannya Bang Andre sekarang sudah dimudahkan. Itu pasti dari ngasuh anak yatim. Insya Allah ya. Pasti. Itu udah jelas. Kalau Bang Andre ngasuh anak yatim, terus nggak dibukain jalan atau nggak dimudahin jalan, kita boleh protes sama Allah. Iya. Kalau saya gini, makanya kan ada namanya surat Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-Nya. Iya, ya udah pasti dong. Iya, jadi bersyukurlah sama Allah. Nggak perlu meminta banyak-banyak, bersyukur sama Allah, maka Allah. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita nih, Bang. Kita nggak tahu besok hidup atau enggak. Iya. Kita bersyukur sama Allah apa? Jadi besok mungkin Allah akan berikan. Jadi misalkan kita besok nggak makan itu adalah rencana Allah. Iya. Betul. Kafe kita sepi itu rencana Allah. Bukan karena ada setan, ada gundurwo, ada apa yang katanya orang-orang begitu. Saya udah nggak percaya itu. Monggo silakan ada yang mau nyantet apa segala macam itu kafe supaya nggak laku. Monggo. Mau sampai kapan mereka melawan kekuatan Allah? Nanti gini dah, sekali-sekali gue bawa deh anak rumah Quran ke kafe deh. Waduh, mantap banget ini. Ya. Siap. Bener ya? Benar, boleh. Mantap. Boleh. Sekalian bikin konten sama ya. Mantap. Pokoknya besok gue survei dulu ya. Siap. Masya Allah. Nah, kita udah dengerin ya, tadi kan kisahnya Bang Andre kan. Sekarang kita baru agak ngorek-ngorek dong. Boleh dong ngorek-ngorek dong. Boleh. Ntar dulu, belum kebuka. Kan modusnya belum kebuka, ini modusnya. Kok modus? Islamnya tuh kenapa? Karena Islamnya. Nah, kan kalau tadi tanya saya kenapa pilih Islam gitu aja, Po. Iya, dulu kan udah pernah sadat. Tapi setelah sadat kan dari bulan Juli sampai bulan November malah masih ke gereja. Walaupun udah pegang surat sertifikat tuh. Sertifikat mualaf tuh. Masih gereja karena nganterin keluarga. Terus akhirnya di Desember ke masjid, ketemu Ustadz, Januari, minta sadat ulang. Kenapa kok milih Islam gitu maksud gua? Yang pilih bukan saya nggak pilih Islam. Saya nggak pernah pilih Islam. Jadi?
Islam yang pilih saya. Nah, coba jelasin gimana? Ya sekarang Islam begini, kalau saya pilih Islam, pasti saya ada tujuan. Hmm. Kalau nggak mau nikah, Hmm. bisnis atau apalah segala macam. Hmm. Ini maaf nih kalau ada yang mau yang mualaf gitu, ini saya bilang ini saya. Nah, kenapa saya pilih Islam? Sebenarnya kenapa Islam pilih lu? Kenapa Islam pilih saya? Karena pada saat November, saya tergerak hatinya pada saat saya dengar azan. Ya, tadi kan azan satu ya. Iya. Azan. Terus? Nah, terus saya tuh keliling ke masjid. Kayak gimana sih? Sama semua. Sama semua. Ibadahnya. Kan saya pikir kan, ini ada kalau di gereja tuh ada HKBP, ada Protestan, Pentakosta, Bethel. Ya, beda-beda itu, liturginya beda-beda. Ada juga ada yang diraba-raba, ada lagi begitulah. Siapa diraba-raba? Enggak, maksudnya ada. Iya, contohnya ada lah kayak begitu. Ini bukan menghina, cuman saya nggak tahu lah bahasanya. Gua dulu begitu. Gua dulu begitu. Cuman mau ngeraba siapa bingung gitu, banyak orang gitu. Dulu kalau lagu gereja. Pernah denger lagu gini kan? Noel gitu, benar kan? Noel. Gua dulu di gereja, pas Noel, gua toilet di depan. Noel. Terus azan, ibadahnya sama semua. Iya. Terus apa lagi? Nah, terus gini, saya suka dengan ayat Al-Quran itu kayak puisi. Kayak misalkan saya kasih contoh yang mudah aja, kayak Al-Ikhlas kan. Yang kayak Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. At. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas. Bahkan Ar-Rahman, alhamdulillah saya juga udah hafal sebagian Ar-Rahman. Kayak Ar-Rahman, Alam Nasroh, semuanya juga. Iya. Jadi kok dia kayak ini terus pas diartikannya kok berkaitan. Iya. Segitu sulitnya loh bikin, tapi kok berkaitan dan itu sesuai. Nah, itu yang bikin saya menarik. Gitu. Awal mulanya, wah bisa nggak ya gue bahasa Arab? Bisa nggak ya gue doa segala macam? Nah, disitulah yang saya bilang, bahwa kita harus memaknai apa sih artinya. Makanya saya cuma mikir, saya berusaha untuk mengikuti, memahami dalam ketetapan Al-Quran. Nah, makanya di situ kenapa saya suka dengan ayat-ayat itu, Ar-Rahman, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. 31 kali diulang-ulang. Kenapa? Saya cari tahu. Nah, disitulah yang kenapa saya masuk Islam. Ya, karena di Perjanjian Lama, karena saya dulu kiblatnya ke situ. Perjanjian Lama, kok kiblatnya ke Perjanjian Lama? Awalnya. Kenapa? Ya karena ada kebanyakan ayat-ayat di situ yang melakukannya adalah umat Islam. Oh, oke. Karena ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Ada kemiripan. Tapi tidak dilakukan sama orang Kristen dan saya. Iya. Ya karena itu bukan kitabnya orang Kristen aslinya. Lah iya kan, tapi kan kita ajarannya apa? Kan itu kan kitab dari Yahudi. Iya, tapi ajarannya? Kan sudah dibatalkan kata Paulus.